Salam Surah pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Surah pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini untuk menyadari bahwa kasih agape itu adalah jantungnya, katakanlah demikian, jantung hati dari kasih agape adalah pengampunan. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa pengampunan, ya, sampai mati di kayu salib untuk mengampuni orang berdosa, saya dan saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini dan tolong kami untuk mengerti sedalam apa kasih kami kepada Tuhan, karena kami sudah menerima kasih yang luar biasa, yang sangat besar, yang tidak terbayangkan, yang sudah mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 8 ayat 11. Lebih baik 10-11 ya. Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin." Saudara sekalian, perempuan ini sudah berhadapan dengan maut. Ya, itu pemuka-pemuka agama itu sudah pegang batu untuk merajam perempuan itu yang katanya, coba saudara lihat, kata firman Tuhan mulai dari ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Nomor satu, coba lihat. Mereka itu sengaja menjebak Yesus, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka tidak adil. Kalau perempuan itu ketangkap sedang berbuat zina, sekarang mana laki-lakinya? Jadi prinsip kesetaraan gender dari dulu itu sudah jadi masalah. Kalau mereka bawa juga laki-laki itu dan perempuan itu dua-dua, ya siap dirajam, saya kira lain lagi ceritanya. Tetapi mereka sudah start dengan tidak adil. Mereka sekarang berhadapan dengan Tuhan Yesus yang maha adil. Kenalah mereka. Apa kata Yesus? Tuhan Yesus memang luar biasa, penuh dengan hikmat. Mari minta hikmat kepada Tuhan Yesus. Ayat 7, nah ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia bungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini, saya tidak bisa tidak tersenyum menyampaikan firman Tuhan ini. Kenapa? Lihat itu. Kalau kita mau menjebak Yesus, kita terjebak sendiri. Oleh sebab itu, kalau sudah minta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan tulus hati.
Kau berhadapan dengan Yesus yang tulus, lurus, dan kudus hidupnya. Oleh karena itu, ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan atau menyampaikan masalahmu kepada Tuhan, hendaknya engkau menyampaikannya juga dengan sikap hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Lihat mereka di sini, mereka bermaksud menjebak Yesus. Akhirnya yang malu duluan siapa? Yang paling tua. Saya senang sekali dengan cerita firman Tuhan ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak bisa hidup berhadapan dengan Yesus yang maha adil, tapi kita tidak adil. Tolong dengar baik apa yang saya katakan. Engkau harus adil. Kalau engkau bapak rumah tangga, harus adil dengan istrimu. Anak-anakmu, perlakukan anak kalau dia dua. Misalnya bahaya kalau engkau memanjakan yang satu, kemudian tidak memperhatikan yang lain. Itu namanya tidak adil. Tolong perhatikan itu baik-baik. Bukan hanya dalam hal orang berdosa seperti ini, tidak. Tapi dalam segala bidang kehidupan, saudara-saudara sekalian, kalau saudara adalah pemimpin sebuah perusahaan atau kelompok tani misalnya, engkau harus adil pembagiannya kepada karyawanmu, orang yang bekerja untuk engkau. Tolong perhatikan itu dengan baik. Yang terakhir, coba saudara lihat. Tuhan Yesus melepaskan perempuan itu sedemikian rupa. Udah pergilah kalau begitu. Tidak. Dia tegur. Itu tinggal satu jengkal saja itu dari nyawanya. Ya, dari kematian. Jadi kemudian katanya, pergilah, dan apa katanya? Ini teguran yang keras sekalian. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya apa? Tuhan Yesus bukan meniadakan dosa perempuan itu, tapi pendekatannya, approach-nya yang berbeda. Di sini dia buat perempuan itu sadar bahwa kalau tidak ada Yesus, nyawanya sudah melayang. Begitu juga kita semua. Kalau tidak ada Yesus, nyawa kita sudah melayang masuk kemana? Ke dalam api neraka. Oleh karena itu, mari kita lebih lagi ikut Yesus, dan dikatakan firman Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Hati-hati menjaga kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Engkau menolong sehingga kami semua menyadari bahwa kalau tidak ada Yesus yang menjadi manusia dan mati di kayu salib, kami semua sudah masuk neraka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami ingat pesan-Mu supaya kami berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.